yang dirasa nyaman. Bagaimana posisi duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu, sudah nyaman. Baik, jika sudah nyaman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Alhamdulillah baik ya. Bagaimana nih, apakah ada yang bisa Ibu bantu? Bagaimana ya Bu? Sepertinya ada sesuatu hal yang penting sehingga membuat Teteh datang ke ruang konseling. Apakah benar? Betul Bu, ada yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Namun saya merasa bingung dan juga takut untuk memulainya dari mana. Baik, Teteh bisa duduk dengan rileks terlebih dahulu, lalu tarik nafas. Sebelumnya, apakah saya sedang berbicara dengan Teteh siapa ya? Baik Bu, nama saya Ranti Purnawangi dari kelas 11 MIPA 2. Baik, Teh Ranti ya. Sebelumnya Teh Ranti apakah sudah melakukan layanan konseling atau baru pertama kali ke ruang konseling ya? Sebetulnya ini memang pertama kali saya datang ke ruang konseling, namun beberapa kali saya pernah berniat untuk datang ke ruang konseling, namun saya merasa takut jika nantinya cerita yang saya ceritakan tersebar kepada orang lain. Oh baik, apakah hari ini Teh Ranti masih merasa ragu untuk bercerita kepada saya? Untuk saat ini saya sudah tidak merasa ragu lagi Bu untuk bercerita kepada Ibu. Baik, terima kasih atas kepercayaannya ya. Namun harus Teh Ranti tahu bahwa di dalam layanan konseling ada asas kerahasiaan yang dimana asas tersebut harus saya taati dan harus saya jalankan sehingga saya pastikan bahwa cerita Teh Ranti tidak akan kesebar kepada siapapun. Jadi Teh Ranti bisa percaya kepada saya. Baik Bu, saya sudah percaya terhadap Ibu. Terima kasih ya atas kepercayaannya. Nah, Teh Ranti, di dalam konseling ini ada waktu tertentu, ada batas waktu yaitu 45 menit yang dimana jika permasalahan pada hari ini tidak menemukan solusi, maka kita akan menjadwalkan kembali di lain hari. Apakah hal tersebut akan memberatkan Teh Ranti? Tidak Bu, saya tidak merasa keberatan. Baik, jika seperti itu, lalu bagaimana nih ceritanya? Jadi begini Bu, sebenarnya saya mengikuti sebuah organisasi. Nah, setiap rapat saya selalu pulang larut malam karena setiap pembahasannya tuh selalu rumit dan juga kadang bertele-tele. Nah, hal tersebut membuat orang tua saya tuh selalu marah karena saya pulang larut malam dan menyuruh saya untuk keluar dari organisasi tersebut. Padahal saya sudah sangat nyaman dengan lingkungan di organisasi itu. Lalu bagaimana? Ya Bu, jadi orang tua saya khususnya ibu selalu marah dan menentang gitu terhadap keputusan saya untuk mengikuti organisasi. Saya juga tidak bisa melakukannya selain karena saya memang sudah nyaman dengan lingkungannya. Saya juga memiliki tanggung jawab di organisasi itu. Namun saya juga tidak bisa mengungkapkan hal ini kepada ibu saya. Seperti itu Bu. Nah, jadi Ibu paham kan apa yang saya rasakan? Iya, Ibu paham dengan apa yang Ranti rasakan. Memang permasalahan ini lumayan rumit ya. Namun, apa sih yang Ranti rasakan pada hari ini? Saya merasa marah dan juga kesal Bu. Jadi itu tuh perasaan yang terkumpul di kepala saya, tapi saya juga tidak bisa mengungkapkannya. Oh, jadi Ranti merasakan marah dan kesal. Namun, apa sih yang membuat Ranti merasa marah dan kesal tersebut? Iya, Bu, saya marah kepada ibu saya karena melarang saya untuk mengikuti organisasi. Padahal kan ini juga untuk mengasah soft skill yang saya miliki juga gitu. Dan merupakan hal yang positif, bukan hal yang negatif. Saya pulang larut malam juga kan bukan karena keluyuran gak jelas. Oh, jadi Ranti merasa kesal dan marah karena ibu Ranti tidak mengizinkan Ranti untuk mengikuti organisasi tersebut. Iya Bu, harusnya paham ya kalau ibu saya itu, karena kan saya mengikuti organisasi juga tidak mengganggu akademik saya tetap baik kok walaupun saya mengikuti organisasi. Tapi Ranti pernah berdiskusi atau menanyakan tentang hal tersebut, kenapa ibu Ranti tidak mengizinkan atau mendukung Ranti mengikuti organisasi tersebut? Sebetulnya ibu saya pernah bilang seperti ini, saya kan anak perempuan gitu, kenapa harus pulang larut malam terus? Harusnya anak perempuan itu membantu ibunya di rumah, membantu pekerjaan rumah kayak memasak, beres-beres rumah dan lain sebagainya. Karena bahaya kalau terus-terusan pulang malam tanpa ada pengawasan. Padahal sebelum saya
berangkat juga saya sering kok untuk membantu ibu di rumah gitu, pekerjaan rumah. Harusnya ibu saya ini tahu gitu saya kurang suka untuk dilarang-larang gitu, apalagi saya tahu ini merupakan hal yang baik dan positif juga untuk saya. Jadi Ibu Teranti merasa bahwa organisasi ini membuat Teranti pulang larut malam dan membuat Teranti jarang ada di rumah, sehingga itu menyebabkan Ibu Teranti tidak mendukung atau mengizinkan Teranti mengikuti organisasi tersebut. Namun Teranti merasa kesal dan marah karena menurut Teranti organisasi ini sangat berdampak positif bagi hidup Teranti, seperti itu. Iya Bu, seperti itu. Tapi saya selalu bingung bagaimana bisa meyakinkan ibu saya agar bisa mendukung saya dalam berorganisasi. Nah, berarti mama kamu belum bisa mengizinkan kamu atau tidak mendukung kamu dalam organisasi karena kamu belum bisa mengatur waktu dengan baik. Sehingga waktu yang dihabiskan di luar rumah lebih banyak daripada waktu yang dihabiskan di rumah. Iya Bu, betul. Saya juga menyadari bahwa saya belum bisa membagi waktu antara di sekolah dan di rumah. Namun saya juga ingin ketika saya bersekolah, saya ingin memiliki banyak pengalaman gitu di sana. Karena saya yakin pengalaman yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat ke depannya. Apalagi saya sudah SMA, yang mana sudah seharusnya saya bisa mengasah soft skill yang saya miliki ini. Berarti kamu sudah merasa bahwa kamu belum bisa membagi waktu dan kamu merasa bahwa pengalaman yang berada di luar rumah lebih penting daripada di rumah gitu. Tapi kamu berarti kamu merasa benar dan ibu kamu tidak menyetujui hal tersebut. Sebenarnya Bu, saya juga merasa bahwa ibu saya melarang itu tidak sepenuhnya salah, karena saya juga belum bisa membagi waktu gitu. Mungkin saja ibu saya tuh merasa khawatir gitu ketika saya harus pulang larut malam, karena apalagi saya ini seorang perempuan yang mana itu kan kita tidak tahu tentang pandangan orang tentang hal itu. Nah, berarti kamu tadi mengatakan bahwa kamu belum bisa memahami perasaan dari ibu kamu, namun kamu tidak melakukan apapun untuk ini. Ya Bu, saya mau menyadari bahwa saya belum bisa memahami perasaan ibu saya, tapi insya Allah sekarang saya akan mencoba untuk memahami perasaan beliau. Nah, alhamdulillah ya, sepertinya kamu sudah berusaha untuk memahami perasaan dari ibu kamu. Iya Bu, saya akan mencoba untuk mengatur waktu. Ketika rapat saya tidak akan mengulur waktu, dan ketika saya tidak ada kegiatan saya akan segera pulang untuk membantu ibu saya. Nah, untuk kedepannya apa sih harapan-harapan Ranti harapan-harapan yang diinginkan oleh Ranti? Saya ingin ibu saya bisa sedikit mendorong saya atau mendukung saya untuk mengikuti organisasi ini, dan saya juga ingin supaya saya bisa membagi waktu antara di rumah maupun di sekolah, sehingga saya bisa lebih banyak berinteraksi juga dengan orang-orang yang ada di rumah. Nah, untuk merealisasikan harapan-harapan tersebut, apa sih yang harus dilakukan oleh Ranti? Mungkin saya akan mencoba untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan ibu saya tentang permasalahan ini, dan selanjutnya saya juga akan membuat to-do list, sehingga nantinya saya akan bisa sedikit mengatur waktu, dan saya juga akan menjelaskan apa tentang to-do list yang saya susun sebelumnya kepada ibu saya. Nah, sekarang coba Ranti bayangkan di depan Ranti ada Ibu Ranti, dan bagaimana cara Ranti mengutarakan berdiskusi sehingga Mama Ranti bisa mengizinkan Ranti untuk mengikuti organisasi tersebut. Nah, sekarang setelah mengutarakan apa yang ingin Ranti utarakan kepada Ibu Ranti, bagaimana sekarang perasaan Ranti? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lebih baik dan juga tenang. Saya memiliki keberanian untuk mengutarakan apa yang saya pendam selama ini. Nah, sekarang alhamdulillah kalau begitu, sekarang saya akan memberikan tugas di rumah untuk melaporkan apakah
rencana-rencana kita akan terrealisasikan atau tidak. Apakah hal tersebut akan membuat Ranti keberatan? Boleh Bu, apa yang harus saya lakukan ya? Ibu akan memberikan sebuah buku yang di dalamnya ada program-program apa saja yang harus kamu lakukan. Baik Bu, saya paham dengan maksud Ibu. Alhamdulillah ya, jika sudah paham, kalau begitu berapa lama waktu yang akan kamu luangkan untuk mengisi buku tersebut? Saya akan meluangkan waktu saya 2 hari dalam seminggu, yaitu pada saat weekend untuk keluarga saya, dan saya akan mengusahakan saya akan pulang secepat mungkin, dan paling lambat itu mungkin sesudah maghrib, sehingga saya bisa makan malam bersama keluarga saya di rumah. Oh baik, jadi Ranti akan meluangkan waktu 2 hari dalam seminggu, yaitu pada saat weekend untuk berada di rumah. Nah, saya akan memantau Ranti selama 2 minggu. Apakah itu akan membuat Ranti keberatan? Mangga Bu, boleh. Ya. Saya akan berusaha selama 2 minggu itu. Ya, kemudian dari rencana-rencana yang telah kita buat barusan, apa program-program yang akan dilakukan? Pertama, saya akan berdiskusi dengan ibu saya secara baik-baik. Saya akan menjelaskan keuntungan apa saja ketika saya berorganisasi gitu. Lalu saya akan membuat to-do list untuk meluangkan waktu saya, sehingga ketika ada waktu luang saya bisa memanfaatkan waktu itu untuk bersama keluarga saya di rumah. Dan saya juga akan membuktikan bahwa saya mampu dalam bidang akademik dan non-akademik saya nanti. Ya, kalau begitu, jika Ranti sudah merasa lebih baik dari sebelumnya dan Ranti sudah memahami tentang program-program dan rencana-rencana apa yang kita akan lakukan, sepertinya pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Bu, tapi saya berterima kasih banyak kepada Ibu karena telah memberikan bantuannya. Mungkin cukup saja dari saya. Baik, kalau begitu saya antarkan keluar. Ini bukunya. Itu terima kasih. Assalamualaikum.